Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amar Raditya. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Analisis Perencanaan Kapasitas menggunakan Model Linear Programming. Sebelum lanjut ke isian makalah tersebut, izinkan kelompok kami ingin memperkenalkan saya Amar Raditya dengan NIM 6423231 dan ada teman saya bernama Muhammad Alfariji Karlani dengan NIM 6423259 dan Fahmi Ardiansa 6423243 dan terakhir Wardah Aliyah Rahmah dengan NIM 6423251. Oke, selanjutnya di sini ada latar belakang. Kapasitas produksi merupakan faktor awal yang menentukan arah dan prospek suatu usaha. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang tepat dan sesuai sasaran setiap perusahaan atau organisasi. Harus menyusun strategi yang mampu mengoptimalkan pencapaian tujuan, baik untuk memaksimalkan keuntungan maupun meminimalkan biaya. Pada kenyataannya, setiap perusahaan memiliki batasan dalam hal sumber daya seperti bahan baku, peralatan dan mesin, ruang kerja, tenaga kerja, hingga modal. Menghadapi keterbatasan ini, perusahaan perlu melakukan upaya optimalisasi, salah satunya melalui metode program linear. Program linear adalah suatu teknik dalam pengambilan keputusan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah alokasi sumber daya terbatas secara optimal di antara berbagai kebutuhan. Metode ini merupakan bagian dari riset operasi dan mendukung para manajer dalam mengambil keputusan berdasarkan pendekatan analisis kuantitatif. Adapun rumusan masalah dan tujuannya, yang pertama di rumusan masalahnya itu apa yang dimaksud dengan perencanaan kapasitas, bagaimana cara melakukan perencanaan kapasitas dengan konsep linear programming, dan ketiga apa saja batasan atau hambatan yang terjadi dalam penerapan konsep linear programming. Tujuannya itu untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan perencanaan kapasitas, untuk mengetahui cara melakukan perencanaan kapasitas dengan konsep linear programming, dan terakhir untuk mengetahui keterbatasan atau hambatan yang terjadi dalam penerapan konsep linear programming. Selanjutnya di sini ada pengertian kapasitas. Ada dua pandangan dalam memaknai kapasitas. Yang pertama ada yang dilihat dari pandangan bisnis, yaitu jumlah output yang dapat dicapai oleh sebuah sistem selama periode waktu tertentu. Yang kedua bisa dilihat dari sudut industri jasa. Kapasitas dimaknai sebagai jumlah konsumen yang dapat ditangani selama beberapa waktu. Menurut G.R. Terry 1997, perencanaan adalah tindakan memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi-asumsi mengenai masa yang akan datang dalam hal memvisualisasikan dan merumuskan aktivitas yang dianggap perlu untuk mencapai hasil yang diinginkan. Adapun kapasitas merupakan hasil produksi atau jumlah unit yang dapat ditahan, diterima, disimpan, atau diproduksi oleh sebuah fasilitas dalam periode tertentu. Tujuan perencanaan kapasitas yaitu sebuah keputusan yang diambil oleh seorang manajemen operasi dalam merencanakan kapasitas yang akan memberikan pengaruh yang berbeda terhadap performa. Menurut Pickcraft, pengaruh-pengaruh tersebut antara lain biaya, pendapatan, modal kerja, kualitas, dan kecepatan dalam merespon kebutuhan konsumen. Selanjutnya itu ada strategi perencanaan kapasitas. Menurut Taylor, strategi perencanaan kapasitas terbagi dalam 3 tipe. Yang pertama, capacity-less strategy. Suatu strategi pengembangan kapasitas yang bersifat agresif dan dimaksudkan untuk mengantisipasi pertumbuhan permintaan pada masa yang akan datang. Yang kedua yaitu capacity-led strategy atau strategi pengembangan kapasitas yang bersifat konservatif. Peningkatan kapasitas dilakukan setelah terjadi peningkatan pasar. Strategi ini bermaksud untuk memaksimumkan maslahat ekonomi investasi, namun dapat berakibat jelek terhadap pelayanan kepada pelanggan. Yang ketiga yaitu average capacity strategy, kapasitas rata-rata. Suatu strategi pengembangan kapasitas yang diselaraskan dengan rata-rata peningkatan estimasi permintaan. Selanjutnya ada dimensi perencanaan kapasitas. Yang pertama, perencanaan jangka panjang.
Perencanaan ini memerlukan waktu lebih dari 1 tahun. Sumber daya produktif seperti gedung, peralatan, atau fasilitas membutuhkan waktu yang lama untuk diperoleh atau dibuang. Yang kedua itu perencanaan jangka menengah. Perencanaan ini memerlukan waktu bulanan atau kuartalan untuk 3 hingga 18 bulan ke depan. Dengan demikian, kapasitas dapat divariasikan dengan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, yaitu dengan menggunakan alternatif seperti penambahan jumlah karyawan atau jumlah shift. Yang ketiga yaitu perencanaan jangka pendek. Perencanaan ini memerlukan waktu kurang dari 1 bulan. Hal ini terikat dengan proses penjadwalan tugas dan karyawan secara harian atau mingguan. Selanjutnya itu ada pengertian program linear. Program linear adalah bagian dari matematika yang banyak digunakan, antara lain dalam bidang ekonomi, pertanian, dan perdagangan. Dengan menggunakan program linear, seseorang dapat menghitung keuntungan maksimisasi atau biaya minimum. Hal itu sangat bergantung pada pembatas atau kendala, yaitu sumber daya yang tersedia. Teknik ini telah diterapkan secara luas pada berbagai persoalan dalam perusahaan, seperti untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penugasan karyawan, penggunaan mesin, distribusi, pengangkutan, penentuan kapasitas produk, ataupun dalam penentuan portofolio investasi. Program linear banyak digunakan untuk menyelesaikan masalah optimal di dalam industri, perbankan, pendidikan, dan masalah-masalah lain yang dapat dinyatakan dalam bentuk linear. Kemudian ada model program linear. Yang pertama, variabel keputusan yang menguraikan secara lengkap keputusan-keputusan yang akan dibuat. Yang kedua yaitu fungsi tujuan, merupakan fungsi dari variabel keputusan yang akan dimaksimumkan untuk pendapatan atau keuntungan, atau meminimumkan untuk ongkos. Yang ketiga itu ada pembatas, merupakan kendala yang akan dihadapi sehingga kita tidak bisa menentukan harga-harga variabel keputusan secara sembarang. Koefisien dari variabel keputusan pada pembatas disebut koefisien teknologis, sedangkan bilangan pada sisi kanan setiap pembatas disebut ruas kanan pembatas. Yang keempat yaitu pembatas tenda, pembatas yang menjelaskan apakah variabel keputusannya diasumsikan hanya berharga non-negatif atau variabel keputusan tersebut boleh berharga positif, boleh juga negatif. Tidak terbatas dalam tanda. Selanjutnya, simbol-simbol dalam program linear. Yang pertama ada M sama dengan macam batasan sumber atau fasilitas yang tersedia. Yang kedua, N sama dengan macam kegiatan yang menggunakan sumber atau fasilitas tersebut. Ketiga, I sama dengan nomor setiap macam sumber atau fasilitas yang tersedia. Itu bisa juga disebut I sama dengan 1, 2, sampai seterusnya. Yang keempat, J, nomor setiap macam kegiatan yang menggunakan sumber atau fasilitas yang tersedia. Itu bisa juga disebut J sama dengan 1, 2, sampai seterusnya. Yang kelima, XJ sama dengan tingkat kegiatan ke J. J sama dengan 1, 2, sampai seterusnya. Yang keenam, AIJ sama dengan banyaknya sumber I yang diperlukan untuk menghasilkan setiap unit keluaran atau disebut output kegiatan. J, I sama dengan 1, 2, sampai M, dan J sampai 1, 2, sampai N. 7, BI sama dengan banyaknya sumber fasilitas yang tersedia untuk dialokasikan ke setiap unit kegiatan. Itu disebut I sama dengan 1, 2, sampai seterusnya. Yang ke-8, Z, nilai yang dioptimalkan atau maksimum atau minimum. Yang ke-9, CJ atau biasa disebut sama dengan kenaikan nilai Z apabila ada pertambahan tingkat kegiatan XZ, XJ dengan satu tujuan, satu satuan atau disebut unit, atau merupakan sumbangan setiap satuan keluaran kegiatan J terhadap nilai Z. Asumsi-asumsi dasar program linear. Di sini ada proportionality, additivity, divisibility, deterministic, atau disebut certainty.
Metode program linear. A. Program linear, program linear merupakan identifikasi dalam membedakan hal-hal mendasar yang dibuat dengan sistematis untuk menunjukkan sumber daya yang dibatasi sehingga diperoleh pemecahan yang ideal. Ya, pengertian dari Susanti 2021. Program linear memiliki 3 komponen dasar, yaitu fungsi, tujuan yang diingin disederhanakan, memperkuat atau dibatasi. Yang ketiga, kendala atau batasan yang dipenuhi oleh solusi yang didapat, dan variabel keputusan. Metode program linear. B. Metode simplex. Metode simplex merupakan salah satu teknik pengambilan keputusan dalam penyelesaian program linear menggunakan proses berulang untuk mencari nilai optimal. 13 metode ini memiliki kelebihan dapat menghitung 2 atau lebih variabel keputusan. Langkah-langkah perhitungan secara manual metode simplex sebagai berikut. Yang pertama, menentukan variabel keputusan yang akan digunakan dan mengubahnya menjadi model matematika. Yang kedua, menentukan fungsi tujuan yang akan dicapai dan mengubah menjadi model matematika. Yang ketiga, menentukan fungsi kendala yang didapat dan mengubah ke dalam fungsi model matematika. Yang keempat, menyusun proses persamaan model matematika yang terbentuk ke dalam tabel simplex serta menentukan kolom kunci dan baris kunci seperti pada tabel. Selanjutnya di sini ada variabel dasar, yaitu variabel yang nilainya sama dengan ruas kanan persamaan. NK adalah nilai kanan atau nilai kunci dari persamaan, yaitu nilai di belakang tanda sama dengan atau nilai dari sumber daya pembatas yang tersedia. Xn adalah fungsi kendala, S1, Sn adalah variabel slack, yaitu variabel yang ditambah ke dalam model matematika fungsi kendala untuk mengkonversikan pertidaksamaan menjadi persamaan. Z adalah fungsi tujuan yang menentukan potongan antara kolom kunci dengan baris kunci, yaitu elemen sel atau angka kunci. Melakukan tahapan atau iterasi dengan mengubah variabel keputusan dan membagi nilai pada baris kunci dengan angka kunci. Mengubah nilai-nilai di luar baris kunci hingga tidak terdapat nilai negatif. Jika masih terdapat koefisien Z yang bernilai negatif, maka literasi dilanjutkan hingga memperoleh hasil optimal. Selanjutnya yang terakhir adalah kesimpulan. Perencanaan kapasitas merupakan proses penting dalam manajemen operasi untuk memastikan perusahaan dapat memenuhi permintaan pelanggan dengan efisien tanpa membebani sumber daya secara berlebihan. Keputusan terkait kapasitas akan berdampak langsung pada biaya, pendapatan kualitas layanan, dan kepuasan pelanggan. Model linear programming atau LP adalah alat kuantitatif yang sangat efektif untuk menyelesaikan permasalahan alokasi sumber daya yang terbatas guna mencapai tujuan tertentu yang secara optimal, baik untuk memaksimalkan keuntungan maupun meminimalkan biaya. LP dapat diaplikasikan dalam berbagai sektor industri seperti penjadwalan produksi, alokasi tenaga kerja, distribusi logistik, dan perencanaan kapasitas. Dalam model LP terdapat elemen penting seperti variabel keputusan, fungsi tujuan, dan kendala. Metode simplex menjadi metode paling umum digunakan dalam menyelesaikan masalah linear programming karena mampu menangani banyak variabel dan kendala secara sistematis. Meskipun proses perhitungan memerlukan iterasi yang kompleks,